Pada tahap awal, proses preparasi sampel dimulai dengan pembersihan bahan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kotoran atau sisa-sisa yang bisa mengganggu hasil akhir. Setelah itu, sampel dikeringkan menggunakan oven dengan suhu yang sudah disesuaikan supaya kadar air berkurang dan sampel lebih tahan lama. Setelah kering, proses dilanjutkan dengan pengepungan menggunakan blender sampai diperoleh hasil yang halus dan merata. Tahap ini penting agar sampel siap untuk dianalisis atau digunakan pada proses berikutnya. Setelah sampel siap, proses dilanjutkan ke tahap pengujian proksimat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi kimia dari sampel yang telah dipreparasi. Tahap pertama yaitu analisis kadar air yang dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak kandungan air yang tersisa dalam sampel. Ini penting karena kadar air bisa mempengaruhi daya simpan dan kualitas produk. Selanjutnya dilakukan pengujian kadar abu yang merupakan sisa hasil pembakaran sampel. Kandungan abu ini menunjukkan jumlah mineral yang terdapat di dalam sampel. Tahap berikutnya adalah pengujian kadar lemak. Kadar lemak diukur karena perannya yang penting dalam nilai gizi, cita rasa, serta tekstur suatu produk. Nah, pada proses terakhir dilakukan analisis karbohidrat menggunakan metode Loeb-Scroll. Metode ini digunakan untuk menghitung kadar gula yang terkandung dalam sampel, terutama gula reduksi dengan cara titrasi setelah proses pemanasan dan pengedapan. Pada proses berikutnya yaitu ekstraksi. Pada tahap ini dilakukan ekstraksi terhadap sampel pidada merah yang mencakup bagian daun, bunga, dan buah. Ekstraksi dilakukan menggunakan dua jenis pelarut, yaitu Aquades sebagai pelarut polar alami dan etanol 96% yang mampu menarik senyawa bioaktif dengan lebih efektif. Proses ini bertujuan untuk memperoleh senyawa aktif yang terkandung dalam masing-masing bagian tanaman pidada merah. Setelah proses ekstraksi selesai, tahap selanjutnya adalah evaporasi atau penguapan. Evaporasi ini dilakukan pada ekstrak sampel yang telah dilarutkan menggunakan Aquades maupun etanol 96%. Tujuannya adalah untuk menghilangkan pelarut sehingga yang tersisa hanyalah senyawa aktif dari tanaman pidada merah. Proses ini biasanya dilakukan menggunakan alat evaporator dengan suhu yang dikontrol agar senyawa penting tidak rusak selama proses pemanasan. Hasil akhir dari tahap ini adalah ekstrak kentak yang siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Setelah proses evaporasi dilanjutkan dengan uji fitokimia secara kualitatif. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak pidada merah seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan senyawa fenolik lainnya. Meskipun bersifat kualitatif, tahap ini sangat penting untuk mengetahui jenis-jenis senyawa bioaktif yang ada yang nantinya bisa berperan dalam aktivitas farmakologi atau potensi mengembangkan produk berbasis herbal. Untuk hasil uji fitokimia kualitatif yang menunjukkan adanya senyawa positif, maka akan dilanjutkan ke tahap uji fitokimia secara kuantitatif. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar kandungan senyawa aktif yang terdeteksi sebelumnya, sehingga bisa memberikan gambaran lebih detail mengenai potensi bioaktivitas dari ekstrak pidada merah.
terakhir dalam rangkaian ini adalah pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode FRAP atau Ferric Reducing Antioxidant Power. Metode ini digunakan untuk mengukur kemampuan eksak dalam mereduksi ion besi yang menunjukkan seberapa kuat potensi antioksidan yang dimiliki sampel. Pada penelitian tahap selanjutnya, dalam kondisi progres, di mana pengujian yang akan dilakukan yaitu uji toksisitas Brainship Lethality Test (BSLT) dan uji toksisitas metode MTT (Methyl Thiazolil Tetrazolim).